Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Mitra Koloni Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjawab sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan itu datangnya dari salah seorang teman yang memberi komentar pada YouTube saya. Dan dia menanyakan tentang permasalahan yang ada di RBW-nya. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan menjawab secara rinci ya, karena di dalam komentarnya ini ada beberapa pertanyaan yang ada, kendala yang ada di rumah walletnya. Seperti ini sobat walleter ya. Ini adalah screenshot daripada komentar YouTube ya, yang menanyakan tentang permasalahan yang ada di RBW-nya itu. Ya, oke sobat walleter, sebelum saya membacakan atau menjawab daripada pertanyaan yang ada di sini, terlebih dahulu saya mohon sama teman-teman yang ada menonton video ini yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, dengan tujuan apabila saya membuat video-video terbaru, maka secara otomatis akan muncul di beranda YouTube. Dan sekalian jangan lupa tanda loncengnya ditekan agar mendapatkan notifikasi. Oke, terima kasih sudah mengklik video ini dan sudah memberikan subscribe di channel ini. Oke, sahabat walleter. Jadi baik sahabat walleter, saya akan membacakannya. Ya, jadi silakan disimak dulu pertanyaannya dan insya Allah saya akan menjawab satu persatu daripada apa yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya seperti ini sahabat walleter ya. Jadi saya ambil poin-poinnya aja. Saya punya RBW yang nanti bulan Juli depan pas 1 tahun. Pada awalnya umur 3 bulan, sarang kurang lebih 10 sarang. 10 sarang walet dan sekitar 15 polesan. Setelah berjalan 6 bulan, saya lihat perkembangan agak menurun. Ternyata lantai sudah mulai bubukan dan masuk pada bulan ke-11 ini, pencuri juga masuk dan merusak Twitter yang ada di dalam RBW. Dan sampai sekarang Twitter hilang, belum digantikan. Kemudian papan lantainya yang belum diganti, tapi kalau misalkan saya rehab lantai dan pembersihan lagi, apakah pengaruh kepada burung yang sudah menginap? Jadi ada 3 poin sepertinya. Nah, jadi umur 1 tahun itu pada 3 bulan pertama dia mendapatkan 10 sarang dan 15 polesan ya, seperti itu. Nah, menurut saya itu standar. Nah, terus yang kedua, pada bulan ke-6, saya lihat perkembangannya agak menurun. Ternyata lantai sudah mulai bubukan. Nah, jadi bulan berikutnya sudah mengalami kendala lain, yaitu lantainya itu bubukan. Nah, kemungkinan juga siripnya ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk poin terakhir, ada pencuri. Ada yang pencuri masuk dan sekalian merusak Twitter yang ada, dan lantainya juga sudah mulai bubukan ya, mungkin jabuk maksudnya situ sudah mulai rapuh diakibatkan oleh adanya bubuk yang ada di dalam. Nah, pertanyaannya apakah ketika dia melakukan renovasi atau penggantian papan lantai itu tidak menimbulkan burung kabur seperti itu. Oke, itulah ada beberapa poin pertanyaannya sahabat walleter ya. Jadi saya akan menjawab. Yang pertama dulu, pada umur RBW yang berumur 1 tahun, apabila dia bisa mendapatkan sarang 10 seperti yang dikatakan tadi, 10 sarang dan 15 polesan ya, itu standar. Jadi selama 3 bulan itu pada awalnya masih berjalan standar. Nah, setelah 6 bulan kemudian perkembangannya menurun. Nah, perkembangannya menurun disebabkan oleh ada papan lantainya yang dimakan bubuk yang harus dilakukan penggantian. Nah, terus ditambah lagi dengan adanya pencuri. Dia tidak menyebutkan apa-apa yang diambil pencuri itu di sini, cuma dia sempat menyebutkan bahwa kemungkinan ada Twitter yang diambil dan juga ada kerusakan di situ pada Twitter dan sampai saat ini belum diganti. Nah, kalau masalah pencuri itu memang seperti itu. Nah, ketika dia masuk, dia tidak menemukan apa-apa di dalam RBW itu,
sudah tentu dia tidak akan pulang kosong. Apapun yang dia lihatnya itu pasti diambil. Sering terjadi kasus seperti ini. Jadi ketika pencuri itu tidak menemukan sarang, maka ya bisa saja dia mengambil mesinnya atau barang-barang berharga yang di dalam RBW itu. Seperti contoh Twitter tadi. Twitter yang apalagi menggunakan Twitter yang agak mahal, sudah tentu dia akan copot. Dan terjadi kerusakan pada Twitter yang dicopot itu. Sahabat Uleter, jadi untuk mengantisipasi daripada masuknya pencuri atau gangguan-gangguan lain, kita harus selalu mengantisipasi ya, dengan kemungkinan kita bisa menggunakan CCTV atau mempercayakan pada seseorang untuk menjaga rumah wallet itu. Atau minimal kalau kita yang berada di perkotaan ya, ketika kita mau keluar kota, minimal kita bisa minta tolong kepada tetangga yang ada di dekat RBW kita. Dan juga untuk RBW yang jauh seperti yang ada di kebun-kebun, ya sudah tentu di situ dibutuhkan penjagaan ya, baik untuk menjaga dari keselamatan dari maling, begitu juga kendala-kendala yang lain seperti mati suara dan lain-lain sebagainya. Seperti itu sahabat Uleter. Jadi kita harus melakukan antisipasi agar hal yang kita tidak inginkan ini tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi pertanyaan terakhir, bagaimana seandainya saya melakukan renovasi, apakah burung itu tidak kabur ya? Jadi merehab sebuah rumah wallet itu atau merenovasi sebuah rumah wallet itu, sahabat Uleter ya, itu dibutuhkan kehati-hatian ya, terutama dalam hal membongkar ya. Seperti yang ditanyakan teman tadi ya, kemungkinan dia akan membongkar pada lantai yang terkena bubuk tadi atau pada sirip yang sudah mulai rapuh. Nah, itu bisa dilakukan dengan bertahap. Jadi tidak bisa dilakukan satu hari saja apabila memang itu kondisinya parah. Nah, jadi kalau misalnya bisa dilakukan satu hari, ya kita cari timingnya. Kita bisa melakukan hal tersebut pada mulai dari jam 9 sampai jam 12. Di atas jam 12, kalau belum selesai, aktivitas dihentikan dulu. Kalau misalnya pekerjaan itu tidak bisa dilakukan dalam satu hari, maka kita atur waktunya. Hari ini misalnya 3 jam, besok lagi 3 jam, berikutnya lagi sampai selesai. Jadi kita atur timingnya. Jangan sampai burung walet yang sudah ada nginap di dalamnya itu bisa kabur. Beda halnya kalau memang mau direhab total. Artinya memang dilakukan perubahan secara besar-besaran. Jadi RBW itu kita on-kan nanti itu berangkat dari nol kembali. Artinya kita anggap RBW itu RBW baru lagi. Karena dianggap penerapan yang dulu dianggap gagal seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa sahabat Uleter. Jadi melakukan renovasi pada sebuah rumah walet itu ada aturan-aturan di situ. Ya, dan kalau memang itu harus dilakukan, ya silakan lakukan ya dengan cara-cara penuh kehati-hatian. Harus dibutuhkan ekstra hati-hati di situ. Karena kita bekerja pada ruangan yang gelap dan juga kita bekerja pada ruangan burung walet yang masih ada di situ. Jadi poinnya sahabat Uleter, saya sampaikan kepada Bapak ini saya tidak menyebut nama, begitu juga lokasi terkait dengan masalah keamanan. Saya harapkan kepada pemilik RBW ini agar segera melakukan antisipasi ya, terutama masalah malingnya tadi, pencurinya, bagaimana kita bisa supaya rumah walet itu tidak dimasuki maling lagi. Ya, bisa kita menggunakan CCTV atau mempercayakan kepada seseorang yang bisa dipercaya untuk menjaga rumah walet itu. Terus yang kedua, masalah mau mengganti papan yang jabuk itu bisa, tidak ada masalah. Yang penting dilakukan dengan teratur ya. Jangan sampai burung yang sudah ada itu, karena di sini kan ada burungnya mungkin sekitar, kalau menurut saya mungkin ada sekitar 30-an ya atau 40-an, karena sarang itu 10 dan 15 polesan. Nah, jadi harus dilakukan dengan hati-hati sahabat Uleter. Oke, seperti itu jawaban saya. Jadi teman-teman yang mau ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan kendala yang ada pada rumah waletnya, silakan memberikan komentar lewat komentar YouTube, dan apabila saya anggap pertanyaan itu agak panjang jawabannya, maka saya akan membuat jawaban itu dalam bentuk video ya, karena di dalam kolom komentar
YouTube itu sebenarnya sangat terbatas sekali tempatnya ya, apalagi membutuhkan jawaban yang panjang, apalagi di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman lain yang harus dijawab di situ dengan singkat. Tapi kalau dianggap jawabannya panjang, akan saya screenshot seperti ini dan saya buatkan video. Dan saya anggap itu lebih efektif lagi ya untuk memberikan edukasi kepada penonton-penonton saya atau subscriber saya. Oke, cukup sekian video ini. Mudah-mudahan saja video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan akhir kata saya ucapkan semoga sukses selalu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lagi.